Benigno Aquino Jr. atau Nino Aquino adalah seorang politikus Filipina yang pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Tarlac, Senator Filipina, sekaligus kandidat calon presiden Filipina dalam pemilu tahun 1973. Nino juga merupakan suami dari Story Aquino atau Corazon Aquino yang menjadi presiden ke-11 Filipina. Ketika menjadi senator, Nino adalah bagian dari kelompok oposisi yang sejak tahun 1967 terus berupaya melawan rezim Ferdinand Marcos yang mengakibatkan dirinya dijadikan ancaman utama oleh rezim Marcos. Pada tanggal 23 September 1972, ketika diperlakukannya darurat militer di seluruh Filipina, Nino ditangkap oleh aparat keamanan dengan tuduhan pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal, serta tindakan subversi. Sejak saat itu, Nino mendekam di penjara Fort Bonifacio dan beberapa kali diajukan ke hadapan Komisi Militer Nomor 2, hingga akhirnya dijatuhi vonis hukuman mati pada tanggal 25 November 1977. Namun karena tekanan dari dunia internasional, hukuman Nino diringankan menjadi seumur hidup. Pada tahun 1978, ketika masih dalam penjara, Nino diizinkan mendirikan partai politik Laban dan mencalonkan dirinya dalam pemilihan umum legislatif. Yang cukup menarik, Nino juga diizinkan melakukan wawancara dengan televisi nasional untuk membantu mendongkrak suaranya. Pada akhirnya, Laban kalah dalam pemilu dengan Partai Marcos masih mendominasi suara. Pada tanggal 19 Maret 1980, Nino terkena serangan jantung dan dipindahkan ke Philippine Health Center. Namun ternyata dokter bedah enggan melakukan operasi karena takut dikaitkan dengan kelompok oposisi. Sementara Nino sendiri juga takut jika dokter yang membedahnya adalah loyalis Marcos. Akhirnya setelah melakukan perundingan dengan pemerintah Filipina, Nino beserta seluruh keluarganya diterbangkan ke Amerika Serikat pada tanggal 8 Mei 1980. Ada jasa besar dari Imelda Marcos yang membujuk suaminya agar mengizinkan Nino dioperasi di Amerika, termasuk mengatur agar Nino dirawat di Baylor University Medical Center, Dallas, Texas. Bahkan sepulangnya nanti, Nino akan dibebaskan dari penjara dengan alasan kemanusiaan, tentunya dengan syarat tidak menentang pemerintah. Setelah dioperasi dan dinyatakan pulih, Nino tidak bersedia kembali ke Filipina, namun justru membatalkan perjanjian yang telah ia sepakati. Bahkan ia mengatakan perjanjian dengan iblis bukanlah perjanjian sama sekali. Nino, Zoe, dan anak-anak mereka kemudian memulai hidup baru di kota Newton di negara bagian Massachusetts. Di pengasingannya, Nino tidak hanya berceramah di Amerika saja, namun juga sampai ke Damaskus, Suriah, untuk berdiskusi dengan kaum muslim guna memediasi konflik moral. Walaupun kebebasan dan keuangan Nino selama 3 tahun di pengasingan sangat terjamin, namun ia sadar jika hidup di Amerika adalah sementara. Terlebih pada tahun itu ia mendapat kabar jika kesehatan Ferdinand Marcos memburuk parah yang juga diikuti dengan memburuknya situasi politik di Filipina. Maka dari itu, Nino bertekad untuk kembali ke tanah air sekaligus membujuk Marcos agar memulihkan demokrasi. Pada tanggal 21 Mei 1983, Imelda Marcos mengunjungi Nino di Amerika. Imelda meminta agar Nino mengurungkan niatnya untuk kembali ke Filipina, karena pada saat itu terdapat informasi tentang rencana pembunuhan terhadap Nino. Namun ternyata Nino telah bertekad untuk pulang dan siap dengan segala risikonya. Untuk menghalangi Nino kembali ke Filipina, Kementerian Luar Negeri Filipina terpaksa membekukan paspor milik Nino dan tidak bersedia menerbitkan paspor yang baru, termasuk memperingatkan semua maskapai penerbangan internasional agar tidak menurunkan Nino di wilayah Filipina.
Pada tanggal 13 Agustus 1983, Nino terbang dari Logan Airport menuju Jepang, Hong Kong, Malaysia, hingga Singapura. Dari Malaysia, Aquino kembali ke Hong Kong dan kemudian terbang ke Taipei pada tanggal 19 Agustus. Karena Nino tetap bertekad pulang ke tanah air, akhirnya pemerintah Filipina menyiapkan 1.000 tentara dengan sandi Oplan Balikbayan. Brigadir Jenderal Luther A. Custodio selaku Komandan Keamanan Penerbangan Avescom kemudian diberikan tugas untuk melakukan tindakan pengamanan khusus. Terdapat 2 rencana untuk mengamankan Aquino hingga ke penjara di Fort Bonifacio. Petugas utama yang akan menjemput Aquino antara lain Letnan II Jesus Castro, Sersan Arnulfo de Mesa, Sersan Clarolat, Mario Lasaga, dan Rogelio Moreno. Selain banyaknya tentara yang berjaga di sekitar bandara, sekitar 20.000 pendukung Nino juga mulai berdatangan di sekitar bandara, termasuk Nyonya Aurora Aquino atau ibu dari Nino Aquino. Tanggal 21 Agustus pukul 11.15, Aquino meninggalkan Taipei langsung menuju Manila dengan menaiki China Airlines penerbangan 811. Di pesawat, Nino sempat melakukan wawancara dengan Jim Lowry dan mengatakan jika mungkin ini adalah wawancaranya yang terakhir. Tidak lupa Aquino juga mengenakan rompi anti peluru, tapi tidak dengan helmnya. Pukul 13.04 pada hari itu juga, penerbangan 811 China Airlines tiba di Bandara Internasional Manila di gerbang nomor 8. Setelah pesawat mendarat, tim keamanan khusus segera melakukan tugasnya. Tim pendarat de Mesa, Lat Lasaga, dan Castro menaiki pesawat untuk menjemput Aquino. Sementara Rogelio Moreno menunggu di pintu pesawat. Sersan Filomeno Miranda dan Sersan Clemente Casta dari keamanan rahasia juga turut masuk ke dalam pesawat. Dengan diapit oleh 3 orang petugas pada pukul 13.14, Aquino bangkit dari kursi 14C dan turun dari pesawat untuk menuju ke kendaraan taktis yang tersedia di landasan. Ketika Aquino hampir sampai di landasan, terdengar suara orang berteriak "Akona", yang kemudian disusul suara tembakan beserta suara orang-orang berteriak "Pusila, pusila". Petugas keamanan lantas menembaki seseorang yang berdiri tak jauh dari kendaraan taktis, yang kemudian diidentifikasi sebagai Rolando Galman. Setelah tembakan terhenti, para petugas mendapati Aquino dan Rolando Galman telah tergeletak berlumuran darah. 2 petugas kemudian membawa tubuh Aquino dengan kendaraan taktis untuk menuju rumah sakit. Sementara tubuh Galman dibiarkan begitu saja dan malah ditembaki kembali oleh Sersan Rolando de Guzman. Hasil otopsi yang dilakukan oleh Bienvenido Munoz dan Nioto M. Salvador menunjukkan bahwa Aquino tewas terkena peluru yang diarahkan ke depan, ke bawah, dan ke kepala di belakang telinga kirinya, meninggalkan 3 pecahan logam di kepalanya. Dalam konferensi pers pada pukul 5 sore, Kepala Kepolisian Metrocom Jenderal Prospero Olivas menerangkan bahwa Rolando Galman menembak kepala bagian belakang Aquino dengan senjata Magnum 357. Padahal hasil otopsi menunjukkan jika Aquino tewas oleh peluru 38 atau 45 mm. Uniknya, nomor seri senjata revolver tersebut adalah milik salah satu komandan polisi Metrocom. Untuk menghilangkan tuduhan dari masyarakat, pihak pemerintah segera membentuk tim pencari fakta dengan nama Komisi Fernando pada tanggal 24 Agustus 1983, termasuk melakukan reka ulang kejadian pada tanggal 27 Agustus 1983, yang tetap menempatkan Rolando Galman sebagai pelaku utama. Terdapat 25 anggota keamanan yang diadili dalam sandikan bayan, termasuk petugas yang mengawal Aquino. Namun tidak ada seorang pun yang divonis bersalah. Aquino sendiri dimakamkan di Taman Memorial Manila Sukat pada tanggal 31 Agustus 1983
dengan diiringi oleh sekitar 2 juta orang, termasuk oleh Sory Aquino yang pulang dari Amerika pada hari kedua pembunuhan. Kematian Aquino tersebut secara pasti membuat posisi rezim Marcos menjadi sangat terancam, karena pihak oposisi yang tadinya terisolasi mendapat dukungan luas dari semua orang, termasuk dari gerakan reformasi angkatan bersenjata yang kemudian melahirkan EDSA pada tahun 1986. Marcos dan seluruh keluarganya pada akhirnya terpaksa meninggalkan Filipina dan melarikan diri ke wilayah Amerika. Dalam pengadilan pada tahun 1986 hingga tahun 1991, 16 orang aparat keamanan dijatuhi vonis penjara seumur hidup yang kemudian direvisi menjadi hukuman 22 tahun penjara. Termasuk diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada keluarga Aquino dan Rolando Kalman. 16 orang tersebut adalah Brigadir Jenderal Luther Custodio, Kapten Romeo Bautista, Letnan 2 Jesus Castro, Sersan Claro Arlat, Arnulfo de Mesa, Filomena Miranda, Rolando de Guzman, Ernesto Mateo, Rodolfo de Solong, Ruben Aquino, Arnulfo Artates, Mario Lasaga, Cordova Astelo, Felisa Dotaran, Rogelio Moreno penembak pertama dan Sersan Pablo Martinez penembak kedua. Dalam pengakuannya, Pablo Martinez mengatakan jika pembunuhan Aquino diperintahkan oleh Dending Chojuangco, anggota Rolex 12 yang tidak lain adalah mitra bisnis Marcos dan saudara Sory Aquino. Menurut Martinez, tentara bayaran Rolando Kalman adalah penembak sebenarnya, karena ia sendiri yang menyelundupkan Kalman ke landasan atas perintah dari Brigadir Jenderal Polisi Romeo Gatan, Kolonel Romeo Ochoso, dan pengusaha Herminio Cosiuso. Kesaksian Martinez ini dikuatkan oleh kesaksian Ruben Cantimbuhan, pengemudi kendaraan taktis yang melihat Kalman menembak Aquino. Martinez juga mengatakan jika Kolonel Romeo Ochoso dan Kapten Felipe Valerio yang melarikan diri seharusnya cepat diekstradisi agar pembunuhan Ninoy terungkap dengan jelas. Namun yang terjadi, kedua orang ini tidak pernah diekstradisi walau telah diketahui keberadaannya. Yang cukup mengejutkan, setelah menghirup udara bebas dari penjara, Martinez yang bersikukuh akan terus mengungkap kebenaran tewas akibat tabrak lari pada tahun 2014. Dalam kesaksiannya, penumpang pesawat 811 Rebecca Guijano melihat seorang pria berseragam aparat keamanan berlari menuju tangga dan menembak Nino dari arah belakang, yang kemudian diidentifikasi sebagai Rogelio Moreno. Rebecca juga mengatakan jika Kalman sedang berbicara dengan tentara saat tembakan meletus. Kesaksian Rebecca tersebut dikuatkan oleh kesaksian dari para petugas bandara. Kesaksian Rebecca ini sesuai dengan hasil otopsi terhadap jasad Aquino, yang menyebutkan jika tembakan fatal berasal dari arah belakang telinga dan keluar melalui rahang bawah. Kesaksian ini adalah yang paling masuk akal karena Aquino ditembak dari jarak dekat dengan arah yang lebih tinggi. Tidak ada bukti keterlibatan Ferdinand Marcos terhadap pembunuhan Aquino, karena pada saat kejadian Marcos sedang sakit parah dan dalam pemulihan transplantasi ginjal. Bahkan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan Filipina pada saat itu lebih banyak diambil alih oleh Imelda Marcos serta orang kepercayaan Marcos. Jika saja Marcos berniat membunuh Ninoy, tentu akan dilakukan pada saat Ninoy berada dalam penjara. Paling tidak dibiarkan mati karena sakit. Dan tentu saja Imelda tidak akan susah payah mengunjungi Nino di Amerika. Tuduhan umum kepada Marcos pada saat itu adalah tidak melakukan pencegahan dan justru berusaha menyelamatkan anggota keamanan agar tidak dijatuhi vonis hukuman, termasuk menyelamatkan Jenderal Ver yang ternyata adalah saudaranya. Namun tentu masih banyak yang percaya jika Marcos adalah dalam pembunuhan Ninoy, karena Ninoy adalah musuh politik rezim Marcos.
Hingga saat ini tidak pernah terungkap apa motif dibalik pembunuhan Ninoy. Bahkan siapa dalangnya juga tidak pernah terungkap. Nampaknya konspirasi pembunuhan Aquino akan sulit diselesaikan, mengingat para pelaku telah meninggal dunia dan yang masih hidup sedang dalam kejayaan. Para pelaku pembunuhan Ninoy nampaknya tidak mengetahui jika operasi mereka telah ditumpangi oleh salah satu petugas. Pablo Martinez yang ditugasi untuk membunuh Aquino melalui Rolando Kallman tidak menyadari jika Rogelio Moreno juga memiliki misi membunuh. Namun uniknya Rogelio Moreno menyangkal jika ia telah menembak Ninoy. Menurut siaran resmi pemerintah Filipina, Rolando Kallman adalah pembunuh bayaran suruhan Partai Komunis Filipina. Namun faktanya Rolando Kallman adalah mata-mata angkatan bersenjata Filipina yang disusupkan ke dalam Partai Komunis Filipina. Sementara itu tuduhan terhadap Danding Cajuangco sebagai dalang pembunuhan Ninoy seperti yang diungkapkan oleh Pablo Martinez ditolak dengan tegas oleh Chris Aquino atau putri dari Ninoy Aquino. Kenapa pembunuhan Ninoy tidak terpecahkan hingga saat ini? Menurut beberapa orang karena pembunuhan Ninoy tidak terlalu penting untuk diungkap. Bahkan 2 orang keluarga Ninoy yang menjadi presiden Filipina tidak pernah menyelesaikan kisah pembunuhan tersebut.